Senyuman putri kecilnya begitu indah, berbeda dengan senyuman menggemaskan dan kekanak-kanakan yang dia miliki ketika dia masih kecil. Dia tampak anggun dan cantik sekarang, dan dia masih memiliki bekas luka di dahinya. Dia tahu bahwa dia telah menyelinap ke Istana Utara bersama Safira, dan dia telah meminta para penjaga untuk tidak mempersulit mereka. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau dia begitu berani dan berani menyelinap ke kantornya. Dia muncul di depan matanya sangat tak terduga. Sejak pertama kali dia melihatnya, hatinya sudah kacau balau. Namun karena pengalamannya bekerja di dunia politik, dia sudah pandai memasang wajah poker. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengepal mereka dengan pelan, dan berbicara dengan suara pelan. Bagaimana jika saya menghukum kalian berdua karena melanggar kantor presiden? Kamu tidak akan melakukannya, Putri menjawab dengan sangat pasti. Oh, dia mendengus dan menyipitkan mata ke wajah merah jambu kemerahan yang masih terlihat kekanak-kanakan. Mengapa kamu begitu yakin bahwa aku tidak akan menghukummu? Jika dia benar-benar ingin menghukum mereka, mereka pasti sudah lama dibawa pergi, dan dia tidak akan mengoceh lagi dengannya. Karena kamu, mungkin bukan hanya karena dia adalah presiden yang baik dan dihormati bangsa, tapi juga karena dia mengira dia adalah kakak David yang sangat dia kenal. Kakaknya David adalah pahlawan dan perisainya. Bagaimana dia bisa menyakitinya? Yuda, bawa mereka kembali. Tapi ingatkan mereka untuk tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi di masa depan. Tidak diragukan lagi, dia ingin mencubit wajahnya seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil, dan mengatakan kepadanya bahwa kakak David belum cukup peduli padanya. Jadi bagaimana dia bisa menyakitinya? Tapi sekarang, dia memakai nama yang berbeda, dan setiap tindakannya akan mempengaruhi seluruh negeri. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan sesuka hati. Dia tidak lagi sekecil dulu. Sebaliknya, dia tumbuh menjadi seorang wanita. Keduanya tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Apa yang bisa dia lakukan untuknya sekarang adalah melindunginya. Ketika dia tetap berada di negara A, saudara David. Putri tiba-tiba meneriakkan dua kata tersebut, yang membuat tubuh Gavin menjadi kaku, dan dia hampir mengucapkan dua kata tersebut, putri kecil. Namaku Putri, keluargaku dan orang-orang terdekatku, mereka biasa memanggilku putri kecil, begitu juga kakakku David. Dia perlahan memperkenalkan dirinya, matanya yang jernih dan murni penuh dengan antisipasi. Ketika dia memandangnya dan bertanya dengan hati-hati, apakah kamu adik putri kecil, David? Itu hanya pertanyaan singkat, tapi dia membutuhkan hampir seluruh kekuatan tubuhnya untuk menanyakan hal itu. Dia bertanya padanya dengan sangat hati-hati, karena dia terlalu takut mendengarnya berkata, tidak. Tidak, dia membalas, dia menjawab dengan tegas dan percaya diri, tanpa ragu sedetik pun. Apakah kamu benar-benar bukan adik putri kecil, David? Putri bertanya lagi. Tidak, dia menjawab dengan lebih jelas. Mata cerah Putri menjadi gelap dalam sekejap. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa sedih ketika orang asing ini memberitahunya bahwa dia bukan kakaknya David. Dalam beberapa tahun terakhir, kecuali saat dia merindukan kakaknya David, dia tidak pernah sesedih ini. Tiba-tiba hatinya terasa kosong. Melihat wajahnya yang muram, Gavin mengepalkan tangannya di belakang punggungnya. Namun ia tersenyum dan berkata, gadis kecil, aku tidak akan menghukummu hari ini. Tolong jangan seenaknya memanggil seseorang secara sembarangan sebagai kakakmu. Itu tidak baik. Maaf, ini salahku. Putri berkedip dan segera menyembunyikan kekecewaannya. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, dia berkata, terima kasih, Tuan Presiden, atas belas kasihmu, dan karena tidak menghukum kami karena memasuki kantormu tanpa izin. Dia memandangnya,
tapi dia tidak lagi tampak bersemangat dan penuh harapan. Dia memandangnya seperti orang asing. Melihat perubahan ekspresi putri, Gavin merasa kasihan. Namun dia tetap berkata dengan tenang, "Gadis kecil, pulanglah lebih awal. Jika kamu sendirian di luar, keluargamu akan mengkhawatirkanmu." Dia tersenyum sedikit untuk sopan santun alih-alih menunjukkan senyum cerahnya. Dia menjawab dengan sopan, "Terima kasih, Pak Presiden. Kamu benar-benar presiden yang baik dan peduli terhadap warga negaramu." Ya, di mata ibunya, dia adalah anak yang berbakti dan baik. Di mata rakyat, beliau adalah presiden yang baik dan mencintai rakyatnya seolah-olah mereka adalah anak-anaknya. Tapi dia bukan saudara baik putri. Dia telah menunggu lama dan berjuang melewati rintangan hanya untuk mencarinya. Itu tidak mudah. Agar dia datang ke sisinya, tapi dia tidak bisa berdamai dengannya. Ketika dia masih sangat muda, dia berjanji padanya bahwa dia pasti akan tinggal di sisinya dan melindunginya saat dia tumbuh dewasa. Pada akhirnya, dia memilih untuk kembali ke negaranya sendiri dan mengambil tanggung jawab yang harus dia penuhi, jadi dia meninggalkannya. Ketika dia masih sangat muda, dia juga memberitahunya bahwa ketika dia besar nanti, dia ingin membawa kalung yang dia berikan padanya dan bertemu. Sekarang dia akhirnya muncul di hadapannya. Dia menyangkal bahwa dia adalah saudara laki-lakinya David. Gadis kecil ini sudah pintar sejak dia masih kecil. Dia mampu melihat orang dan benda dengan jelas. Dia berharap dia akan mengenalinya ketika dia melihatnya. Tapi ketika dia memintanya untuk mengkonfirmasi keraguannya, dia masih tertegun. Ketika dia melihatnya terakhir kali, dia berusia kurang dari 5 tahun. Kini, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Bagaimana tidak mengejutkan bahwa dia masih bisa mengenalinya pada pandangan pertama setelah lebih dari 10 tahun? Tidak ada yang tahu betapa dia ingin memeluknya dan mengatakan padanya bahwa dia adalah saudara laki-lakinya David dan telah menunggunya selama bertahun-tahun. Namun tanggung jawab di pundaknya menyangkut kemajuan seluruh bangsa. Dulu, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan sekarang masih sama. Dia hanya bisa menunggu sampai dia menyelesaikan 2 tugas utama yang ada, dan dia bisa sepenuhnya memastikan keselamatannya. Mungkin dia akan mengatakan yang sebenarnya padanya. "Ya, putri kecil, aku kakakmu David." Dia akan bilang, "Kalau begitu aku pergi dulu." Putri mengangguk kepada presiden. Dia berjalan pergi tanpa berbalik. Dia berjalan pergi dengan percaya diri dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Seolah-olah dia tidak keberatan jika dia salah mengenali presiden. Dia tahu bahwa dia telah salah mengira sebagai orang lain. Pria bernama Gavin Hermawan ini hanyalah presiden baru negara A. Dia tidak ada hubungannya dengan kakaknya David. Karena jika dia adalah kakaknya David, dia tidak akan berbohong saat bertemu dengannya. Selama ini dia sangat yakin bahwa kakaknya, David, tidak akan pernah melakukan apapun yang akan membuatnya sedih. Ketika kakak David berada di sisinya, meskipun saat itu dia masih sangat muda, dia masih ingat dengan jelas bagaimana dia memperlakukannya. Begitu putri berbalik dan pergi, Gavin menatapnya dengan cermat. Tanpa sadar, dia ingin meraihnya, tapi saat dia hendak melakukannya, dia menahannya. "Putri kecil, beri aku sedikit waktu lagi." Dia berbicara dalam hati saat dia melihatnya berjalan pergi tanpa daya. "Putri, tunggu aku." Safira bergegas mengejarnya, tapi putri berjalan terlalu cepat dan dia lebih pendek darinya. Butuh waktu cukup lama untuk menyusulnya. "Putri, jangan sedih. Tuan Presiden bukanlah saudaramu David." "Aku tidak sedih." Putri tidak mau mengakui bahwa dia sedih, karena dia tidak bisa membiarkan perkataan orang asing mempengaruhi dirinya. Dia tidak menyukai sisi dirinya yang ini,
tapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Hal ini belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Putri, jangan khawatir, selama kakakmu David benar-benar ada, kamu akan bisa menemukannya. Safira menghibur Putri dengan polos. Mendengar ini, Putri menjadi sedikit gelisah. Safira, apa maksudmu? Apa menurutmu kakakku David hanyalah karanganku? Safira melambaikan tangannya dan berkata, Putri, aku tidak bermaksud begitu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.